Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Pak Ustadz, yang pertama yang kami tanyakan yaitu masalah kunut. Kami di Sampit itu sebagian besar masjid menggunakan kunut. Sementara masjid yang di tempat kami itu juga ada yang tidak, ada yang pakai. Lalu suatu saat pada sholat subuh imam pakai kunut, kami ada yang tidak pakai kunut, termasuk saya. Lalu ada salah satu jamaah mengatakan bahwa kalau imam pakai kunut, kita nggak ikut kunut, berarti sholatnya tidak sah. Mohon penjelasannya Bapak. Yang kedua, masalah keluarga. Kami punya bapak mertua yang sudah berumur 92 tahun. Pada tahun 2016 bulan Oktober karena stroke dibawa ke Bethesda dan dalam perawatan. Pada waktu itu kami sempat menunggui dan masih kita bimbing untuk melaksanakan sholat wajib 5 kali. Namun kami pada waktu kembali ini kami berasal dari Bantul Pak ya, dari Bantul yang kami sudah di Kalteng kurang lebih 44 tahun bertugas di sana. Lalu kami kembali ini kok sekarang tidak sholat Pak, sementara kakak kami yang menunggu tidak menuntunnya. Jadi apa kami semuanya ikut berdosa atau bagaimana Bapak Ustadz? Jadi yang dulu ketiga, sholat sekarang tidak sholat gitu? Iya. Yang ketiga yaitu kami di Sampit itu ada kelompok binaan sebanyak 3 kelompok dan tempatnya saling berjauhan. Kami di kota Sampit 1 kelompok binaan dan yang lain ada jaraknya 26 kilo sama yang di kecamatan lain 100 kilo. Sehingga sangat sulit untuk kami bisa berkumpul. Oleh karena itu untuk memantapkan teman-teman kelompok binaan ini, mohon kiranya Pak Ustadz mengirim salah satu anggota Ustadz dari MTA Pusat ke Sampit dan kami sangat mengharapkan sekali. Demikian Pak permohonan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ya kunut itu ada yang sampai sekarang masih ada yang bermacam-macam. Yang disebut khilafiyah. Khilafiyah itu pernah Nabi melakukannya, ya. Tetapi setelah itu Nabi tidak melakukannya, maka akhirnya umat Islam ada pecah 2 kan. Ada sampai sekarang ada melakukan karena Nabi pernah melakukan, ada yang tidak. Memang dulu Nabi pernah melakukan ketika ada musibah, yaitu di Bi'rul Ma'unah itu. Ada bencana, Nabi dimintai mengirim dai di suatu daerah, kemudian dikirim 70 orang hafal Quran semua. Ternyata daerah tersebut, nah sehingga Nabi tertipu lah. Dai tadi dibunuh semua, 70 orang itu bukan, tadinya minta dikirim dai untuk dakwah, ternyata sampai di situ disergap semua dibunuh. Mungkin daerah komunis itu mungkin waktu itu kalau secara sekarang. Pada saat itu Nabi sangat ngerantas susah. Akhirnya Nabi setiap sholat tidak hanya kunut, tidak hanya subuh saja, tiap sholat beliau selalu doa kunut. Kira-kira 1 bulan lah. Nah setelah itu Allah turunkan ayat surat Al-Imran 128. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Dan notnya di itu. Menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat ini, karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka-pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian lainnya. Nah, itu kan. Ada tadi Nabi berdoa, kunut lah istilahnya. Tiap sholat. Nah setelah turun ayat ini Nabi berhenti
Karena ayat itu menjelaskan laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu Muhammad. Ya, itu bukan urusanmu. Apakah orang itu akan kami azab, kami siksa atau kami maafkan, itu bukan urusanmu. Nah, karena Nabi Grantasnya itu selalu berdoa. Setelah turun ayat itu Nabi berhenti sudah, sampai wafat tidak baca lagi. Nah, sekarang umat Islam dari memahami itu, ya, ada yang mengatakan setiap ada musibah selalu umat Islam doa yang namanya kunut nazilah tadi. Karena terjadinya musibah atau misalnya terjadi bencana di mana, lah umat Islam doa kunut itu namanya kunut nazilah tadi. Ada lagi yang tiap subuh doa kunut tadi sampai sekarang. Nah, tapi yang lain karena Nabi ketika itu doa belum ditegur oleh Allah, setelah ditegur itu berhenti, ya udah Nabi sudah berhenti, lah kita tidak, mungkin Nabi ada berhenti, kita ya tidak usah doa. Nah, maka Islam jadi 3 pendapat. Satu, tetap dibaca waktu subuh. Yang kedua, ya, dibaca waktu ada musibah, karena Nabi berdoa dulu awalnya ada musibah, dibunuhnya 70 orang hafal Quran tadi. Yang ketiga, tidak musibah ada kunut tidak baca, karena Nabi ketika itu membaca belum ada teguran dari ayat ini. Setelah ayat ini ditegur, Nabi berhenti tidak kunut, maka kita nggak usah berhenti, nggak usah berkunut. Maka kalau sudah begini ada beda-beda pendapat, silahkan bagi kita. Kalau kita makmum orang yang kunut, ya sudah, biar mereka kunut, kita tidak usah kunut, tapi tetap jangan mendahului imamnya, tetap biar kunut. Tapi ada orang yang kunut itu kalau kebetulan imamnya tidak kunut, nanti setelah salam baleni subuhnya dia, subuh sendiri. Karena imamnya tidak kunut mungkin merasa tidak sah, terus baleni sholat sendiri. Kenapa tidak baleni gitu? Kalau memang tidak menganggap tidak sah, mbok tadi imamnya ketika tidak kunut langsung mutus kan, wes nanti diikuti sampai salam akhirnya baleni meneh. Itulah maka yang begitulah namanya khilafiyah. Ya, khilafiyah itu artinya pernah Nabi melakukannya, kemudian umat Islam berbeda-beda dalam pemahamannya. Lah bagi kita, udah kalau kita mengerti ilmu enak, yang masih kunut ya silahkan biar kunut. Yang tidak kunut memang itu memahami ketika Nabi kunut itu memang belum ditegur oleh Allah, setelah ditegur berhenti ya berhenti. Udah enak tuh. Kita nggak usah rame-rame. Tapi ada yang fanatik ora kunut ora sah, sing pakai kunut bid'ah malah gitu ya, jadi rame itu. Padahal Quran juga mengatakan kalau terjadi begitu ya sudah, lana amaluna walakum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu kunut ya silahkan kunut, saya yang tidak kunut jangan dipaksa untuk mengikuti kunut. Yang saya tidak kunut jangan memaksa orang yang kunut suruh berhenti. Yang kunut ya kunuto, yang tidak kunut ya tidak usah kunut. Sama-sama kita saling menghormati. Orang punya ilmu kan enak kan, tidak harus kunut. Nah kok mengharuskan? Siapa yang mengharuskan? Seolah-olah nek ora kunut ora sah, sing ora ngesahke sapa? Nek mung sing ngrasake kowe mbok wis karepmu. Saya ibadah saya kamu anggap sah ya tidak sangat senang, kamu anggap tidak sah juga tidak susah. Ya, saya mengharapkan itu sholat saya itu sah atau tidak di hadapan Allah, yang menilai ibadah saya itu Allah gitu lah. Maka tidak usah ribut. Kadang-kadang orang itu ya ribut maunya itu orang lain supaya harus sama dengan saya. Oh nggak bisa itu. Ya. Dan yang penting kita beramal dengan ilmu lah sudah. Nah, maka itu biarkan kunut tidak usah dibicarakan. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut ya tidak usah kunut. Apalagi mau ora kunut, mau ora sholat orang mbak urusi kok. Orang Islam tidak sholat, gak pernah kamu urusi tuh. Lah ini mau sholat mau ora kunut itu kok malah mbak benci. Kan aneh orang-orang itu. Nah, tidak apa-apa ada. Ini masalah kunut. Kemudian apa lagi? Orang tua dulu sholat kemudian tidak sholat. Ya, apakah itu mestinya kalau orang tua itu anaknya yang harus menuntuni, karena mungkin orang tuanya juga tidak begitu paham tentang agama.
ketika sholat, ketika sehat. Lah setelah tidak sehat, apalagi stroke tadi, mungkin pikirannya, padahal sholat harus wudu lah, aku padahal stroke ora iso wudu, wuduku piye, wudu nggak bisa, ngatek ora iso, wong stroke kan ya. Lah wis wudu ndak bisa, ya akhirnya sholat tanpa wudu ya tidak sah kan, itu akhirnya ora sholat saja, karena tidak tahu tadi. Ya mestinya anaknya yang menuntuni. Kalau tidak bisa wudu kan bisa tayamum. Nah, tayamum itu caranya bagaimana? Lah anaknya yang menuntuni. Jajan anaknya ya orang mudeng tayamum sisan. Ya, malah le aku rong salat, tapi ya wudu ra iso no, Pak. Tayamum ya ora mudeng ya wis. Gandeng ra iso wudu ra salat wae wis ora apa-apa wong ra iso gitu. Nah, maka itulah pentingnya ilmu itu begitu. Salat itu padahal suatu ibadah tidak boleh ditinggalkan selama pikirannya masih sehat. Walaupun fisiknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kalau pikirannya masih normal, salat tidak boleh ditinggalkan. Ya, semaksimal dilakukan, gitu ya. Ya sudah toh, cukup. Tadi permintaan guru di Ya, saya rasa sudah kok Pak. Di Sampit itu sudah ada binaan kok. Mungkin nanti akan ikut diresmikan ya? Tidak. Oh belum. Oh Sampit belum ikut ya, belum ikut diresmikan, tapi Sampit sudah ada binaan. Nanti kalau tidak salah yang ikut diresmikan dari sana nanti di Pangkalan Bun. Ya, Pangkalan Bun nanti 24 September ikut diresmikan. Sana sudah ada binaan di Sampit itu. Di Sampit, Pangkalan Bun, kemudian Pangkalan Banteng itu ada binaan. Ya. Tiap bulan dikirim dari sini gurunya sana itu di Pangkalan Bun, Sampit, kemudian Palangkaraya. Tapi yang akan diresmikan tampaknya Pangkalan Bun. Pangkalan Banteng ya ada, tapi tampaknya belum diminta diresmikan. Di Sampit sudah ada Pak, tinggal nanti tanya aja lah di mana